Halo semuanya, aku Aisyah Sita Balkis dan hari ini aku akan mewawancarai Miss Nasmi sebagai narasumber aku. Hari ini aku akan mewawancarai dengan topik yaitu norma dan regulasi. Oke Miss, pertanyaan pertama itu menurut Miss, apa pendapat Miss atau apa pengertian antara norma dan regulasi menurut Miss di masyarakat? Kalau norma itu menurut saya aturan yang berlaku di masyarakat. Kalau regulasi ini lebih ke aturan gimana kita bisa hidup dalam bermasyarakat. Jadi sebenarnya sama aja sih dua-duanya. Pengertiannya sama-sama aturan supaya kita bisa hidup dengan baik di masyarakat. Dan yang kedua itu pendapat Miss mengenai pelaksanaan norma dan regulasi di kehidupan masyarakat itu berjalan lancar nggak di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri ya, kalau dari yang saya lihat sangat-sangat jauh banget dari yang namanya norma ya, karena masih banyak nih kelihatan manusia-manusia yang menyimpang, yang nggak sesuai sama aturannya dalam hidup. Kalau misalnya Miss ada kayak beberapa masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat udah menaati norma dan regulasi, tapi itu ada aja gitu yang masih melanggar. Menurut Miss itu bisa berdampak nggak menjadi ketidaklancaran pelaksanaan norma dan regulasi? Sangat-sangat berdampak sekali karena ya yang berpengaruh itu selain dari keluarga itu juga lingkungan. Kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang istilahnya tidak baik, itu kita bisa kebawa sama mereka. Apalagi kalau kita minoritas tidak baik di lingkungan yang mayoritasnya kalau kita di minoritas yang hidupnya nih baik kitanya, tapi di yang lainnya ini nggak baik, itu kita bisa kecampur sama mereka. Jadi Apa ya bahasanya, ikut-ikut lah gitu ya. yang terakhir itu menurut pendapat Miss sendiri terhadap pelanggaran norma dan regulasi di masyarakat, masyarakat kita itu lebih cenderung melanggar peraturan secara norma atau secara regulasi? Secara norma, iya, karena banyak banget nih, kayak contohnya nggak usah jauh-jauh lah, kayak kita nonton di jalan raya lalu lintas, itu kan harusnya misalnya ada lampu, itu kan harusnya merah itu berhenti ya, tapi masih banyak nih yang robos, terus ya masih banyak lah orang-orang yang melanggar norma. Kalau dalam lingkungan sekolah atau dari keseharian para murid yang Miss sendiri lihat gitu sehari-hari itu, contohnya apa sih yang paling sering dilihat dan gampang gitu? Kalau murid ya, siswa itu pasti nyontek, itu pasti Udah banget habit ya? iya udah habit banget. Apalagi kayak sekarang kalau misalnya tegur gitu, pasti mereka juga kayak Miss kayak nggak pernah sekolah aja, Miss kayak nggak pernah nyontek aja. Itu kan udah jadi tekanan dari bikinnya dia dong. Oh, kalau murid itu wajar nih nyontek, padahal kan sering. Menurut pendapat Miss ada nggak cara untuk menghindari hal-hal itu? Kalau caranya itu pasti ada ya, tapi yang paling utama itu kita harus bisa kasih nih edukasi ke orang ini gimana caranya dia berubah dari dirinya sendiri. Kalau misalnya kita kasih kamu harusnya ini, harus ini, harus ini, tapi dalam dirinya itu nggak mau berubah, nggak akan bisa. Karena namanya habit itu harus dari kesadaran dirinya sendiri. Untuk sekarang itu mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih Miss Nasmi udah mau diwawancara. Selamat sore, saya Violina dari kelas 11A, izin wawancara untuk P3 PPKN. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Ya, sebelumnya saya Indra Permana, guru PJOK di SMA 1 PSKD. Oke, saya mau nanya nih Pak, pertanyaan pertama. Apakah pelanggaran regulasi tertentu dapat menyebabkan perubahan besar dalam sistem sosial dan hukum? Sangat berpengaruh, terutama di lingkungan masyarakat. Kita harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Kalau kita melanggarnya itu akan berpengaruh ke masyarakat itu sendiri. Contohnya cara berpakaian, cara beretika, terus cara berbicara kita bagaimana dengan masyarakat. Oke, pertanyaan kedua. Menurut Pak Indra nih, contoh pelanggaran regulasi apa yang paling sering terjadi di masyarakat kita atau di lingkungan sekitar sekolah kita nih? Tentang etika sih. Contohnya ya itu, cara kalian berbicara dengan sesama teman atau cara kalian berbicara dengan guru, itu pasti ada perbedaan. Kalau kalian bicara antar teman kalian sendiri itu pasti ya kayak biasa, kayak ngobrol, kayak ya gitulah. Kalau misalkan berbicara sama guru
pasti kalian dengan penuh sopan santun, terus ada etikanya juga, bagaimana harus lihat situasi juga kan. Jadi menurut Aida lebih ke etika sama attitude Ya ya. betul. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana sih cara terbaik kita untuk mengatasi pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat atau lingkungan sekolah? Kembali ke diri sendiri. Mungkin di masyarakat udah ada peraturan tidak tertulis, di sekolah pun ada peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana kalian hidup di lingkungan sekolah gitu kan. Nah misalkan kalian melanggarnya, tentu ada konsekuensinya ke diri kalian sendiri. Kasih ya untuk waktunya. Wih, ada tamu. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Taufik dari kelas 11A. Oh, Dan saya udah punya mbak. hari ini Ruangannya ke sana aja deh. Oh, mau ngapain? saya pengen wawancara Bapak nih, Oh, Pak, wawancara. Oke, kenapa? tentang norma. Oh, tentang norma. Pertanyaan saya pertama, apa sih Pak norma itu penting dalam menjaga ketertiban sosial? Ya, untuk mengatur semua kehidupan lah. Kalau dalam kehidupan ini nggak punya norma, orang nanti akan seenaknya gitu. Terus yang kedua, apa sih perbedaan antara norma hukum dan juga norma sosial? Nah, kalau norma hukum itu kan terstruktur tuh. Itu ada aturannya, ada undang-undangnya, dan ada sanksi yang berlaku. Gitu. Kan ada aturannya yang tepat jika ada pelanggaran yang dilakukan. Kalau norma sosial itu bersifat tentang kesadaran diri kita sendiri dalam bersosial. Misalnya, kita gimana kalau di tempat umum? Kalau kita makan di rumah makan, ya kan, kita boleh nggak ngomong jorok sembarangan, apa buang sampah sembarangan, itu dari kesadaran kita untuk membangun hal yang bersifat sosial, gitu. Terus apa sih Pak dampak dari pelanggaran norma terhadap individu dan juga masyarakat? Pengaruhnya sangat luas, jadi bisa ada kenakalan remaja, orang-orang jadi susah diatur, terus udah gitu jadi banyaknya juga kejahatan. Terus udah gitu jadi banyak orang yang istilahnya ya mengganggu masyarakat sekitar lah. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Udah dong, gue tunjukin. Udah jadi.